Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi. Kembali dari Pulau Dewata Bali, saya datang mengunjungi umat lewat renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Kamis dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, tanda dan mujizat telah Kau perbuat dengan perantaraan Putramu terkasih. Kami mohon, jadikanlah kami tanda hidup tentang Dikau, dan jadikanlah namamu berkat bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam Oktav Paskah, diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa,
mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari kesemuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil yang kita dengar pada hari ini mengungkapkan keraguan-raguan dan keterkejutan para murid saat melihat Yesus yang bangkit. Yesus pun mengubah keraguan dan ketakutan mereka dengan menunjukkan tubuhnya sendiri. Bahkan ia kemudian makan sepotong ikan goreng. Perjumpaan itu sungguh real, layaknya perjumpaan antar sesama manusia yang hidup. Yesus berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku. Akulah sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging atau tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, lewat bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, ada dua hal yang perlu kita renungkan. Pertama, kita diingatkan kembali perihal kita bisa juga berjumpa Yesus yang bangkit. Tampaknya Yesus juga menghendaki agar pengenalan akan Dia juga dialami para murid saat mereka berani meraba dan melihat luka dan penderitaan dalam diri orang-orang lain. Pengalaman akan Allah tidak akan sungguh lengkap jika kita menolak untuk meraba, menyentuh, dan melihat luka dan penderitaan sesama kita. Yang kedua, kita diingatkan kembali perihal artinya hidup berkomunion. Yesus menampakkan diri kepada para murid di dalam persekutuan. Kekuatan iman akan Yesus diperoleh ketika kita hadir dalam persekutuan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan berbagai cara atau beragam cara, Yesus berusaha menyadarkan para murid, termasuk kita, untuk percaya akan kebangkitannya. Ia menampakkan diri dan berdialog dengan mereka, berdialog yang sangat intensif. Yesus berusaha untuk menyadarkan dan menguatkan para murid yang sedang ketakutan dan penuh kebimbangan. Dengan cara demikian, mereka menjadi percaya dan siap bersaksi tentang kebangkitannya. Pewartaan tentang kebangkitan menjadi lebih mungkin karena mereka mengalami dan menjadi saksi atas semua peristiwa yang terjadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai pengikut Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita menerima tugas yang sama untuk mewartakan kebangkitannya melalui kesaksian hidup kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, dimanapun dan kapanpun. Kita mewartakan Tuhan, bukan diri sendiri. Kita mewartakan kasih dari pihak Tuhan. Cara dan strategi yang digunakan akan sangat menentukan apakah yang kita lakukan berhasil atau tidak. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang semakin berani juga untuk bersaksi tentang kebangkitan Kristus dalam seluruh hidup dan panggilan kita. Bersaksi tentang Kristus berarti bersaksi untuk mewujud nyatakan kasih dan cintanya
dalam kehidupan dunia. Dunia yang semakin diliputi oleh kekacauan, kebencian, hanya akan dipulihkan oleh karena kasih yang kita wartakan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita bersama sebagai murid-murid Yesus. Maka mari kita warnai kehidupan dunia ini dengan semangat kasih yang diajarkan oleh Kristus. Semoga cahaya kasih itu belantaran pasti mengubah wajah dunia ke arah yang semakin sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.